Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya, kita sering membahas dan telah membahas tentang Windows, tapi di TP3 Praktikum PSO kali ini, yang kita bahas bukan lagi Windows, tapi adalah Linux. Di mana di option pertama itu ada yang namanya Managing Desktop. Nah, ini ditanyain, nggak seperti Windows, di GNU atau Linux terdapat banyak macam pilihan dan desktop environment. Nah, sebenarnya tuh apa sih desktop environment itu? Sebelum kita jawab, ini ada 3 website di mana agar kita lebih mengerti tentang hal tersebut. Ya, websitenya itu yang pertama itu ada ini. Dimana kalau di sini itu desktop environment merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak untuk membentuk suatu lingkungan yang memudahkan pengguna dalam pemakaian GNU. Dan di website yang lain juga pasti intinya sama semua, yaitu sebuah set dari sebuah software untuk mempertahankan beberapa experience dalam environment Linux. Nah, tapi sebenarnya apa sih contoh-contoh dari environment ini? Di sini selain dari 3 website tersebut, saya melihat di ini dhnlr.com/linux/mengenal dan memilih desktop environment Linux. Nah, tentu aja pengertiannya sama seperti yang tadi. Di sini juga diberikan contoh-contoh desktop environment itu seperti apa. Bisa dibilang ini desktop environment itu seperti tampilan desktop Linux yang kita punya. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan dari beberapa website itu tadi, desktop environment itu adalah suatu set yang menyediakan program-program atau software GUI yang ditulis dalam toolkit yang sama. Ada juga beberapa DE yang menyediakan fitur tambahan berupa aplikasi dan utility yang terintegrasi. Jadi di sini itu nggak cuma untuk GUI doang, tapi di sini juga mereka juga ada yang menyediakan aplikasi. Terus yang kedua adalah pertanyaannya, apakah DE mempengaruhi performa komputer kita? Berdasarkan website yang saya baca ini, di mana ada beberapa banyak jenis DE, yaitu ada Genome, terus ada KDE dan lain-lain, itu dapat disimpulkan bahwa iya, karena pemilihan DE yang tidak sesuai dengan spesifikasi komputer yang kita punya, DE tersebut akan mempengaruhi performa komputer kita. Dan nomor 3, jika jawaban nomor 2 kita adalah iya, coba sebutkan contoh DE apa yang berat untuk komputer dan contoh DE yang ringan untuk komputer. Terus habis di sini bisa disimpulkan DE yang berat itu adalah DE yang menampilkan fitur-fitur yang lengkap, di mana mereka membutuhkan sistem yang lebih besar tentunya, dan jika spesifikasi komputer kita tidak sesuai dengan DE yang dijalankan, tentu aja akan membuat performa komputer kita sebagai makin buruk. Nah, contoh dari DE yang berat itu ada KDE, Genome, Cinnamon, dan Unity. Kenapa itu dikatakan berat? Karena itu merupakan memaketkan, mereka ini telah memaketkan dan memberikan fitur-fitur yang lengkap, dan tentu aja fitur-fitur lengkap itu juga dibutuhkan komputer yang bagus juga. Terus apa sih yang ringan DE itu? Yaitu yang mengedepankan performa dan penghematan energi dan menggunakan kapasitas CPU dan RAM yang lebih rendah. Contohnya itu LXDE dan XFCE. Yaitu ini bisa dilihat di sini. Di sini ada tulisan desktop environment diciptakan untuk pengguna dengan sumber daya yang rendah. Terus juga LXDE juga desktop environment yang mengedepankan performa dan penghematan energi. Jadi di sini beratnya mereka itu kayak lebih ringan gitu. Nah, ini referensi yang saya lihat selain dari 3 website tersebut, yaitu adalah dhnl.com itu. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 telah selesai terjawab. Di nomor 4, kita diminta untuk mencari tema paper dan apa sih DE yang kita gunakan pada komputer kita, dan di sini komputer saya ini tampilannya seperti ini, dan DE apa sih yang digunakan dalam komputer saya ini? Jika dilihat dari model yang kalian lihat di sini, icon terus model bentuknya, DE saya ini
termasuk jika dilihat dari modelnya ini, DI saya itu termasuk jenis Unity, di mana Unity itu dikembangkan oleh Canonical, di mana ada bar di atas yang ada jam, waktu, dan lain-lain. Terus juga ada launcher di yang ini di sebelah kiri screen. Dan biasanya default wallpapernya itu kalau nggak ungu, oranye, ya coklat. Dan logonya itu sama kayak logo Ubuntu. Nah, bisa lihat di sini ini kayak ada ungu, terus kayak ada orange-nya. Jadi yang digunakan di sini itu adalah Unity. Lalu bagaimana cara mengganti desktop wallpaper, icon, dan tema dari ini? Itu saya melihat di website ini www.pintarkomputer.com, cara mudah install tema dan icon Numix di Ubuntu. Nah, ini kita langsung aja buka Ubuntu-nya karena saya juga membuka di dalam Ubuntu. Nah, ini. Terus hal yang pertama harus dilakukan itu kita membuka terminal. Lebih cepatnya itu adalah Ctrl Alt T. Itu kita tekan. Nah, baris pertama itu adalah sudo apt repository bla 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 itu. Nah, ini kita isikan password Linux Ubuntu yang kalian ituin. Nah, terus the backup just various bla 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 plus enter to continue. Ini kita klik enter aja. Terus yang kedua adalah ini sudo get update, kita copy, terus kita juga paste di terminal yang ada ini. Nah, kita tunggu, tentu aja kita tungguin. Nah, kalau udah kayak gini, itu kita kasih juga yang kedua, sudo get install bla 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 ini. Di sini emang saya pakainya tema dan icon Numix, tapi sebenarnya there are so many kayak gituan yang lainnya. Sini kita paste lagi aja. Ini berarti proses instalasinya masih berjalan. Ini kita tunggu aja. Nah, terus jika udah install tema dan icon, itu berarti proses instalasinya udah selesai. Tapi kita juga harus mengubah tema dan icon karena itu tadi cuma install, kita belum merubah tema icon tersebut. Dan di sini ada Linux itu menjadikan aplikasi yang namanya TweakTools. Apa sih TweakTools itu? TweakTools itu adalah sebuah aplikasi untuk bisa merubah tampilan dari Linux. Nah, ini kita langsung aja, ini kita copy untuk mendapatkan Unity TweakTools. Karena di saya itu adalah Unity, jadi kita pakainya Unity TweakTools. Tapi kalau misalnya Anda pakai semisal Gnome or something, itu pakai Gnome terus TweakTools. Jadi kayak sama aja. Kita ke itu terus ke terminal, kita paste yang copian kita tadi, terus kita tekan enter. Kalau sudah terlihat seperti ini, itu berarti instalasinya itu sudah selesai. Nah, terus kita langsung aja kita buka aplikasinya tadi, itu namanya TweakTools. Kita search, kita ketik aja di search engine. Nah, itu kita klik 2 kali icon aplikasi itu. Kita tunggu. Nah, ini ada seperti ini. Nah, terus akan muncul tampilan pertamanya itu ini. Nah, ini ada launcher bla 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 bla. Ini karena kita butuh tema, jadi kita klik 2 kali pada ini theme. Terus di sini ada tema yang tersedia. Jadi kita bisa pilih temanya apa aja. Nah, seperti ini ada high contrast, ada Numix daily. Dan otomatis setiap kalian ngeklik itu akan langsung berubah temanya. Nah, di sini saya pakai yang Numix aja, yang ini. Terus ini masih ganti tema, terus icon di sini kita bisa ganti
Numix circle light or Numix atau color. Jadi ini ikonnya udah bisa ganti di sini. Saya pakai yang Numix. Ini berarti kita udah selesai ganti icon or tema di sini. Nah, terus untuk wallpaper saya sudah mendownload background yang saya inginkan, yaitu tinggal klik kanan set as wallpaper. Terus, nah, wallpaper udah selesai ganti, atau bisa juga langsung klik kanan pada layar. Terus, kita bisa langsung change desktop background. Di sini kita bisa ganti, ini ada di sebelah kanan ini tuh udah ada wallpaper yang bisa itu. Jadi, untuk kalau misalnya sudah bosan sama ini, bisa diganti langsung. Berarti sekarang penggantian tema, icon, dan wallpaper sudah selesai. Dan berarti poin untuk managing desktop udah selesai. Terus pada option instalasi software, itu kita diminta untuk mencari tahu aplikasi yang dapat menampilkan informasi desktop seperti gambar yang ada di sini. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui bagaimana cara menginstal aplikasi tersebut. Kalau dulu kita pakai sudo apt-get, itu sekarang kita pakai configure make install. Nah, lalu sebenarnya tampilan informasi desktop ini itu dari aplikasi seperti apa? Nah, ini itu sebenarnya nama aplikasinya itu adalah ScreenFetch. Nah, ScreenFetch itu adalah ScreenFetch itu adalah sebuah basic screenshot information tool, yaitu script bash yang digunakan untuk menampilkan informasi spesifikasi laptop atau PC Linux melalui terminal. Nah, terus cara untuk menginstal ScreenFetch itu seperti apa sih? Nah, oh ya, dan juga ini referensi saya itu saya lihat dari dofranewsholic.blogspot.co.id, yaitu tentang cara install ScreenFetch dengan mudah. Nah, terus bagaimana sih cara untuk menginstal ScreenFetch? Itu saya di sini melihatnya di lutfidimas.blogspot.co.id, yaitu pertama kita buat terminal. Kayak tadi cara cepatnya Ctrl+Alt+T. Terus di sini kan udah ada namanya widget raw GitHub, dan itu kita copy paste. Untuk download ScreenFetch-nya terlebih dahulu atau install ScreenFetch-nya dulu. Kita paste di terminal. Kita tunggu. Kalau udah kayak gitu, terus kita bawahnya ini juga kita copy, lalu kita paste lagi di terminal. Terus bawahnya kita itu lagi copy paste. Jadi ini kayak stepnya satu-satu, nggak bisa dibareng gitu, kayak gini. Nah, ini akan keluar seperti ini nantinya. Nah, tapi di sini kan di soalnya diminta untuk keluar setiap kita setiap kita membuka terminal. Terus berarti caranya itu kita buka file, lalu pergi ke folder home, seperti ini, file, kita klik 2 kali. Kita ke folder home, lalu setelah itu tekan Ctrl+H. Nah, ini kan ada nih banyak bars-barsnya itu. Cari file .barge yang ini, kita klik 2 kali, kita buka. Nah, terus di bawahnya FL ini, itu kita tambahin tulisan ini, tulisan ./screenfetch, terus garis lurus dev. Di bawahnya sini,
di bawahnya file, paling bawah pokoknya. Terus kita paste. Setelah itu kita save. Nah, setelah udah kelihatan kita save kayak gitu, berarti ini kita coba close, lalu kita coba buka terminal, Ctrl Alt T. Nah, ini udah terlihat, jadi waktu kita buka terminal, otomatis kita juga akan mendapatkan rupa screenshot seperti ini. Terus kayak bisa lihat di sini OS, kernel, uptime, package, dan lain-lainnya. Terus ini tuh ikonnya ini. Udah. Berarti soal untuk instalasi software nomor 1 sudah selesai. Nah, lalu untuk instalasi software yang nomor 2 itu kan ada soalnya, coba kalian install secara offline salah satu aplikasi berikut ke komputer kalian. Di sini saya pilih Opera Web Browser soalnya itu lebih gampang. Nah, oke, kita langsung aja buka Linux-nya. Di sini kita download Opera dulu, download instalasinya dulu di www.opera.com/komputer. Itu kita bisa klik langsung download now. Nah, terus kalau misalnya udah di download, itu nama filenya akan muncul seperti berikut, opera stable bla 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 .deb. Nah, setelah kita udah selesai download semuanya, itu saya melihat di referensi www.appsepfirman17.wordpress.com, yaitu tentang cara install aplikasi software di Ubuntu secara offline tanpa jaringan internet. Nah, karena tadi kita udah download file yang kita itu, terus kita langsung aja buka terminal, yaitu pakai Ctrl Alt T. Kita langsung aja buka. Terus setelah kita udah buka terminal, itu kita ketik cd, ya, dalam kurung, habis itu direktori tempat file, di mana tempat kita menyimpan file Debian yang udah kita download, yaitu file Debian yang Opera tadi. Itu kita tulis aja cd/home/Alivia, itu nama user maksudnya. Di situ di sini langsung ditulis Alivia / karena foldernya itu ada di folder download, kita langsung aja tulis download di sini. Lalu kita klik enter, ntar akan muncul seperti ini. Setelah kita enter dari cd/home Alivia/download, di sini kita langsung aja tulis seperti ini, yaitu kan ini kan ada tulisannya di pkg min I deb bla 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 itu. Nah, tapi depannya kita kasih tulisan sudo, terus dpkg spasi min I, terus file deb-nya itu maksudnya adalah file yang tadi kita download di Opera. Nah, yang namanya panjang ini kita langsung aja copy paste namanya di sini. Kayak gini, terus kita tekan enter. Terus ini kan ada muncul passwordnya untuk kita. Terus ini kita isi aja password kita biasanya. Kayak biasanya aja. Terus nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, jika udah install bla 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 kayak gini, ntar pasti bakalan muncul, kita klik icon search your computer di sini, yaitu ntar ada tulisan, kita langsung aja cari tulisan Opera di sini. Nah, ini berarti menandakan bahwa Opera udah bisa dijalankan dan proses instalasinya tanpa perlu internet itu udah bisa jalan. Maka tugas TP3 tentang instalasi software yang nomor 2A itu sudah selesai. Yeay. Terus untuk selanjutnya itu adalah
tentang definisi, yaitu teori, tentang apa sih repository itu, dan juga apa sih dependensi itu. Nah, terus sekarang ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu repository. Apa sih repository itu, dan kegunaannya itu apa untuk kita, kayak apa yang bisa dilakukan oleh repository. Nah, maka dari itu sekarang saya langsung aja ke referensi yang saya lihat, yaitu sama seperti di tugas sebelumnya itu saya pakai referensi dari asepfirman17.wordpress.com. Nah, sebenarnya itu apa sih repository itu? Repository itu adalah tempat berkumpulnya file-file aplikasi di Ubuntu. Jadi kayak bisa dibilang gini tuh kayak disebut sebagai gudangnya software di Ubuntu. Biasanya hanya bisa diakses online via Ubuntu Software Center atau Synaptic Manager. Namun kalau misalnya ada kendala nggak bisa dihubungin, itu bisa pakai repository online Indonesia. Jadi intinya tuh repository ini tuh kayak gudang di mana kita sebagai user itu dapat mendownload software yang disediakan dari Ubuntu. Tuh, itu repository namanya. Terus dependensi. Apa sih dependensi itu? Di sini saya melihat dari websitenya ainulhizriyadi.wordpress.com. Nah, dependensi itu apa sih sebenarnya? Dependensi itu adalah package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Yaitu package-package yang terkait tadi pun bisa saja juga terkait dan bukan package-package yang lainnya. Jadi mereka itu package-package ini itu kayak saling bergantung satu sama lain, makanya dinamakan dependensi. Contoh mengenai dependensi ini tuh misalnya ada sebuah aplikasi yang membutuhkan sebuah library dan library tersebut membutuhkan library lainnya. Nah, lalu pada option selanjutnya yaitu tentang user management. Nah, dalam user management kita bisa mengatur akun-akun bla 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 ini. Jadi pelajari cara melakukan manajemen user melalui terminal. Terus ini adalah rujukannya itu ada di sini, yaitu wiki ini kita bisa ngeliat kayak bagaimana nge-add dan lain-lainnya itu. Terus sebenarnya tuh CL itu apaan sih? CL itu kayak panggilan untuk di terminal gitu loh, kayak kita bisa melakukan hal-hal kayak menghapus folder dan lain-lain, membuat folder dan lain-lain itu bisa dari terminal. Maka yang pertama ini kita akan membuat user dengan nama Timothy dengan password 1234 dan masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Nah, maka dari itu sekarang kita langsung aja buka ini. Kita langsung aja buka VirtualBox. Nah, kita udah masuk ke Ubuntu. Terus di sini kita langsung aja ke terminal, yaitu kita pakai Ctrl+Alt+T. Kita tunggu aja terminalnya. Nah, ini dia. Terus yang pertama harus dilakukan tadi, mana sih soalnya? Nah, ini itu kita membuat user namanya Timothy, passwordnya 1234, terus kayak masukkan dia ke grup wheel. Nah, ini kalau udah kayak gini, pertama itu kita harus nulis sudo dulu, yaitu maksudnya karena kita itu mau nge-add user, itu berarti kita butuh sistem. Jadi kayak ini tuh kayak yang lebih penting gitu loh. Kalau misalnya kayak di Windows tuh command prompt admin gitu. Terus kalau udah kayak gini, baru kita tulis user add, lalu nama user yang akan kita panggil itu kan Timothy. Kalau kita klik gitu, kalau misalnya udah kayak gini, itu berarti user itu udah ditambahkan. Tapi kan kita juga butuh password. Terus maka dari itu kita sekarang tambahin passwordnya. Nah, sekarang kita udah selesai membuat user. Terus bagaimana sih caranya agar user ini tuh tinggal kita bikin password? Itu caranya adalah kita ketik passwd, terus kita tulis Timothy. Jadi maksudnya itu kayak kita akan menambahkan password pada user Timothy. Terus kita klik enter. Terus apa passwordnya? Terus kita kan kasih tulisan 1, 2, 3, 4. Retype 1, 2, 3, 4. Maka sekarang Timothy udah ada passwordnya. Nah,
Lalu karena kita udah bikin user di sini, tapi kan di soalnya tadi kan diminta kalau ini bakal ditambahin di grup Timothy. Nah, grup Timothy di grup Will. Jadi kita sekarang itu bikin grupnya dulu. Gimana caranya? Itu adalah kalau user pakai user add, kalau ini tuh pakai group add. Terus namanya apa? Group add. Terus di sini nama grupnya itu adalah Will. Terus kita tekan enter. Nah, berarti sekarang grupnya itu udah tercipta. Terus sekarang itu gimana caranya agar Timothy ini itu bergabung pada grup Will. Nah, itu tuh kita pakai yang namanya user mode. Spasi bisa kita lihat di referensi yang Masnya berikan. Tuh min A terus G gede. Terus nama grupnya apa? Kan nama grupnya itu adalah Will. Terus habis gitu kita slash username di sini kan kita kasih nama Timothy, jadi tinggal gini doang, Timothy, terus kita tekan enter. Berarti sekarang si siapa nih, si Timothy itu sudah bergabung dengan grup Will. Oh iya, dan untuk mengecek yang kita bikin tadi itu kita bisa langsung aja ke user account. Jadi ini bisa terbukti kalau kita udah bikin Timothy dengan terminal. Terus coba sekarang kita buka terminal lagi untuk menjawab soal selanjutnya, di mana itu sekarang kita ke soal selanjutnya, yaitu membuat satu user lagi dengan nama adalah nama panggilan kita dan password adalah NTP kita. Terus kita harus menjadikan user ini sebagai user system. Nah, untuk membuat user sesuai nama kita dan itu adalah user system, kita lihat lagi di referensi yang dikasih Masnya. Itu kita tulis user add min r min s pelan-pelan tuh, user add min r min s terus slash usr slash bin slash no login. Terus di sini kita kasih nama panggilan kita, di sini saya tulis aja Livi. Nah, kalau misalnya udah kayak gini itu berarti udah tercipta, yaitu dia bakal jadi sistem, tapi kan diminta password, langsung aja. Berarti kita langsung aja ke terus sekarang kita langsung aja tulis aja passwd terus tulis Livi gitu. Terus ini enter new Unix password, terus kita akhirnya tulis aja passwordnya itu NRP kita. Nah, berarti sekarang ini udah tercipta. Berarti ini user system yang bernama Livi dan passwordnya NRP itu sudah berhasil diciptakan. Maka soal tentang user management udah selesai dan TP3 selesai.